Di episode sebelumnya, Jiang Han dan Daxia telah tiba di bagian utara pegunungan Black Rock setelah menempuh perjalanan selama 3 hari. Dari tempat tersebut hanya membutuhkan 1 hari saja sebelum sampai di kota Piaksue dengan berjalan kaki. Mereka berdua menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di tempat tersebut. Jiang Han juga memanfaatkan hal itu untuk berkultivasi. Dia mempunyai waktu 1 bulan untuk bersiap dan berlatih menghadapi kekaisaran Tianwu. Hal tak terduga terjadi di sana. Si beruang, teman lama Jiang Han, menghampiri Jiang Han karena dekat dengan lokasi kekuasaannya, yakni pegunungan Black Rock. Si beruang membawakan Jiang Han pesan dengan cara menuliskannya atau menggambarkannya di atas sebuah batu. Itu ternyata adalah sebuah informasi mengenai kabar Yan Ruxue, istri Jiang Han. Seakan mengerti dengan pesan yang diberikan oleh si beruang, dengan cepat Jiang Han dan Daxia bergegas untuk segera menuju kota Piaksue. Dikarenakan menurut Jiang Han, kondisi Ruxue dalam bahaya. Oke, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin tambah semangat untuk kedepannya. Tanpa berlama-lama, semoga teman-teman sekalian terhibur dengan video kali ini. Video kali ini diawali dengan seseorang yang terlihat memeras sebuah kain kecil. Orang tersebut ternyata adalah Cime, yang sampai saat ini dirinya sedang merawat Ruxue. Berapa lama lagi kau akan tidur? Aku mulai lelah menjagamu. Bahkan untuk saat ini, aku tidak mengetahui keberadaan Jiang Han. Di sisi lain, Jiang Han dan Daxia yang masih menggunakan handuk terlihat akan segera tiba di kediaman keluarga Yan atau rumah Ruxue. Sial, perasaan tidak enak apa ini yang mengganggu pikiranku. Kumohon tunggu aku akan segera sampai. Di saat Jiang Han sudah tiba, dia langsung segera mendarat di sana. Dia meneriakkan nama istrinya sembari berlari menuju kamar Ruxue. Sedangkan Daxia yang masih belum mengetahui apa-apa hanya berdiam diri dengan sebuah pemandangan yang nanggung. Xiang Er yang kebetulan juga berada di sana sempat terkejut saat melihat kedatangan tuannya. Tanpa melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan mempercayainya. Tuanku telah pulang. Cime merasakan ada seseorang yang datang ke tempatnya. Sedangkan Jiang Han dengan terburu-buru segera akan membuka pintu kamar Ruxue. Sebuah kebetulan yang dibuat oleh si penulis komik. Cahaya matahari masuk dan membuat Cime sedikit menutup matanya. Seseorang telah membuka pintu di mana Cime dan Ruxue berada. Akan tetapi, orang yang memasuki tempat tersebut ternyata seorang laki-laki tua yang didampingi oleh beberapa pengawalnya. Lalu, orang tua tersebut berkata, jika persiapannya sudah siap dan mereka akan memulai Heavenly Maiden. Tidak dijelaskan apa itu Heavenly Maiden. Menurut admin, itu adalah sebuah metode untuk membuat Ruxue terbangun atau semacamnya. Sembari melindungi Ruxue, Cime berkata, "Hei, tunggu sebentar. Kami sudah patuh dengan datang ke tempat ini. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan pada Ruxue? Dia tidak boleh lepas dari pandanganku." Sedangkan di sisi lain, Jiang Han menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya bergetar menahan amarah. Setelah dia memasuki kamar Ruxue, dia mendapatkan kamar tersebut yang seluruh isinya sudah berantakan akibat sebuah pertarungan. Hampir semua barang-barang yang berada di sana sudah hancur. "Siapa itu?" teriak Jiang Han yang menyadari seseorang yang sedang mendekat. Orang tersebut adalah Xiang Er. Dengan wajah penuh penyesalan, Xiang Er berkata, "Tuan, maafkan aku karena aku lemah. Nona diambil paksa oleh orang dari pegunungan salju Linglong. 2 orang tiba-tiba datang ke mansion. Mereka mengatakan ingin membawa Nona pergi bersama mereka."
Yang Mulia mencoba menghentikannya. Namun dia terluka cukup serius hanya dengan satu serangan orang-orang itu. Sampai saat ini Yang Mulia masihlah belum sadar. Tentara Black Armor juga tidak bisa menghentikan mereka yang ingin membawa Nona pergi. Mereka dengan sekejap dapat dikalahkan dengan mudah. Saudari Cime memikirkan perintah dari Tuan dan dia memutuskan mengikuti orang-orang tersebut dengan tujuan merawat Nona. Maafkan aku Tuan, aku menyesal karena aku tidak bisa melakukan apapun saat kejadian tersebut. Air mata penyesalan membasahi wajah Xiang Er. Melihat hal tersebut, Jiang Han segera memegang kepala Xiang Er. Dia mengatakan kepada Xiang Er untuk berhenti menangis. Ini bukan salahmu. Aku percaya bahwa kau pasti sudah melakukan usaha terbaikmu. Ini bukan salahmu. Semua kejadian ini lebih karena aku yang tidak cukup kuat. Sampai-sampai mereka berani bertindak seenaknya. Jika aku lebih kuat dari keadaanku sekarang, maka bagaimana mungkin mereka berani menyentuh istriku? Sial, aku masih terlalu lemah untuk sekarang. Aku berjanji, aku akan membalas dan membuat mereka membayar semua kejadian yang terjadi. Beberapa waktu pun berlalu. Cahaya keemasan yang menghiasi langit menandakan malam akan segera tiba. Jiang Han terlihat berjalan menjauhi mansion dengan diikuti oleh Daxia dan Xiang Er. Tidak ada banyak waktu lagi untukku bersantai dan berkembang secara perlahan. Musuh semakin kuat dan kuat. Ibu kota kekaisaran, Laut Iblis ditambah pegunungan salju linglong. Sekarang adalah waktunya untukku mengumpulkan kekuatan dengan kekuasaan. Dengan hanya begitu, aku dapat memberikan kedamaian kepada orang-orang yang ingin aku lindungi. Sebuah tekad kuat terlihat dari kedua mata Jiang Han. Seakan terhubung. Di sini Daxia dapat merasakan hal yang dirasakan oleh Jiang Han. Akhirnya, dia menyadarinya. Gumam Daxia dalam hati. Xiang Er yang juga merasakan hal yang sama dengan Daxia mengatakan jika ada sesuatu yang berbeda dari tuannya. Tatapan matanya menandakan sebuah tekad yang sangat besar. Di momen tersebut tidak ada orang yang tahu bahwa di kota kecil di barat daya negara ada seseorang yang telah membuat keputusan yang dapat mengguncang benua Tianwu, bahkan mengguncang dunia. Jiang Han akhirnya tiba di suatu tempat. Tempat tersebut adalah tempat miliknya, sebuah tambang batu energi. Sebuah batu energi yang mengandung energi elemental tertinggi dan saat ini menjadi bagian dari ekonomi kota Piaksue. Tampaknya aku harus meminta maaf kepada saudari Liu. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi menjual dan memberikan pasokan batu energi lagi untuk aliansi pedang darah. Xuan Huang Creation Technique, teriak Jiang Han. Dijelaskan jika teknik tersebut Jiang Han dapatkan dari Ratu Yan Qinceng. Teknik itu diketahui dapat menyerap kekuatan yuan dari sebuah material, dan itu juga dapat memperbaiki meridian dan memperkuatnya. Itu adalah metode yang dapat membuat Jiang Han meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Aku harus segera menjadi lebih kuat lagi. Ini semua untuk orang-orang yang berharga di kehidupanku saat ini. Tunggu aku, saudariku. Tunggu aku, istriku. Aku akan segera datang menyelamatkan kalian semua. Dengan begitu, Jiang Han memulai proses penyerapan seluruh energi yang berada di tambang batu energi. Teriakan dirinya terdengar sampai hampir di seluruh sudut tambang. Rana Shine tahap kelima. Aku akan mengubah dunia ini. Tidak akan ada lagi orang yang berani menyentuh orang-orang terdekatku. Aku akan membuktikan itu semua. Rana Shine tahap ke-6.
Rana Shen tahap ke-7, Rana Shen tahap ke-8. Dalam sekejap, kekuatannya terus-menerus meningkat dengan cepat. Setelah Jiang Han menggunakan teknik Xuan Huang Creation untuk menyerap energi Yuan di tempat tersebut untuk menerobos, meridian Jiang Han jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di video sebelumnya, saat Jiang Han baru memasuki Demon Locking Tower miliknya, dia sebenarnya sudah menerobos ke ranah puncak kultivasi tahap pertama, yakni Juedian. Akan tetapi dirinya menekan kembali kekuatan tersebut ke ranah Shen. Jadi dengan begitu, meridian Jiang Han sudah lama beradaptasi dengan kekuatan ranah Juedian. Dan saat ini dengan tekad melindungi orang-orang terdekatnya, dirinya memutuskan untuk menjadi lebih kuat lagi. Kultivasinya benar-benar berada di ranah Juedian. Hanya dengan waktu 1 malam, Jiang Han dari kota Piaksui mencapai ranah Juedian. Sedikit informasi, dalam komik belum diceritakan Jiang Han ini berada di ranah Juedian tahap keberapa. Karena di dalam setiap tingkatan ranah kultivasi ada 9 tahapan. Sementara di sini ditulis jika ranah Jiang Han sudah berada di ranah Juedian. Oke, lanjut lagi. Kini tubuh Jiang Han dialiri oleh kilatan-kilatan petir yang selalu aktif. Memikirkannya saja sangat mustahil ada petir. Aku menerobos ke tingkat ini. Tapi akhirnya itu mungkin dan terjadi saat ini. Beberapa saat kemudian, kejutan lain terjadi. Tanda terbukanya lantai kedua dari Demon Locking Tower aktif. Kondisi terpenuhi, lantai kedua terbuka. Tolong hati-hati master, ujar suara Demon Locking Tower. Cerita pun maju setelah seminggu Jiang Han memasuki lantai kedua dari Demon Locking Tower. Jiang Han terlihat berjalan keluar dari dalam tower dengan kondisi compang-camping setelah berlatih di dalam tower. Namun saat ini dia membawa beberapa monster demon yang juga berjalan mengikutinya. Monster demon tersebut benar-benar membuat si beruang dan Xiang-Er serta prajurit penjaga kota Piaksui yang melihatnya terperangah dengan ukurannya. Sebenarnya, apa yang terjadi setelah dalam seminggu Tuan memasuki tower ini? Kemudian cerita mundur kembali. Tepatnya 1 minggu sebelumnya, pada saat Jiang Han selesai menerobos ke arah Juedian, lantai kedua Demon Locking Tower terbuka karena syarat yang telah terpenuhi. Jadi apakah lantai kedua benar-benar telah terbuka? Aku benar-benar menantikannya, ujar Jiang Han senang. Secara perlahan Jiang Han menyusuri tempat gelap untuk menuju ke lantai kedua. Meski itu tidak jelas apa yang akan dia temukan di sana, bagaimanapun Jiang Han tidak punya pilihan lagi. Yang kuat akan selalu menjadi kuat. Di dalam dunia ini, jika kau tidak mencoba untuk menjadi lebih kuat, maka kau hanya akan terbuli dan dimakan yang lain. Jiang Han memasuki sebuah pintu yang bersinar dengan sangat terang. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada dirinya. Dia menghentikan langkahnya dan memahami apa yang terjadi. Hal yang berada di depannya juga sempat membuat Jiang Han terkejut. Sebuah kelompok besar dari monster demon tipe kera terlihat sedang menatap ke arah Jiang Han dengan pedang di tangannya. Dari ekspresi kera-kera tersebut, tampak mereka sudah siap untuk bertarung. Tanpa basa-basi, salah satu monyet melesat dengan cepat ke arah Jiang Han dan bersiap menyerangnya. Sial, ini adalah ranah Juedian tahap pertama. Sebelum serangan itu mengenainya, Jiang Han dengan cepat menghindar dengan cara melompat. Suara Demon Tower kemudian mengatakan pada Jiang Han bahwa semua monster iblis yang berada di Demon Tower tidak akan pernah mengasihi Jiang Han, meski Jiang Han menjadi tuan dan pemilik Demon Locking Tower saat ini. Dan Jiang Han juga dapat memilih kesempatan untuk kabur dari sana.
Jangan pernah meremehkanku. Bagaimana mungkin aku kabur dari tempat sebagus ini? Aku benar-benar sangat menyukai tempat ini." Pertarungan kembali dilanjutkan. Salah satu monyet kembali melesat untuk menyerang Jiang Han. Namun kali ini monyet tersebut harus menerima kematian. Jiang Han dengan cepat berhasil menghunuskan pedangnya dan membunuhnya. "Setelah aku memasuki tempat ini, kekuatan tubuhku ditekan hampir 2 kali lipat dari biasanya. Tempat yang sangat cocok untuk berlatih." Dari hasil pertarungan tersebut, Jiang Han mendapatkan inti Yuan atau core. Suara Demon Locking Tower kembali memberitahu Jiang Han bahwa inti dari monster demon tidak akan hancur. Maka jiwa dari si kera yang mati juga tidak akan hancur. Keuntungannya adalah Jiang Han dapat mengontrol dan mensummon monster iblis yang dibunuhnya dan menjadikannya prajurit. Hal itu juga berlaku sama dengan inti Yuan milik pemimpin atau penguasa lantai kedua. Jika Jiang Han berhasil mendapatkannya, maka dirinya dapat mensummon monster iblis kapanpun Jiang Han mau. Jumlah monster iblisnya bisa disummon tergantung dengan kekuatan milik Jiang Han. Semakin Jiang Han kuat, maka jumlah yang dapat disummon semakin banyak. Manfaat lainnya adalah Jiang Han mempunyai pilihan untuk menghancurkan inti Yuan tersebut dan menyerap energinya. Lalu Jiang Han mencoba mensummon monster demon yang dibunuhnya. Seekor kera dengan warna putih terlihat bersiap bertarung dan menunggu perintah dari tuannya, yakni Jiang Han. Meski dia sendiri, kera putih tersebut segera menyerang setelah diperintah oleh Jiang Han. "Mereka akan mematuhi semua perintahku jika aku dapat mengalahkan semuanya. Dan aku bisa kapanpun menyerap energi mereka dan mengkonsumsinya." Dengan wajah psikopatnya, Jiang Han berteriak, "Jiu Zongji, tebasan 10.000 pedang." Di dalam Demon Tower, kecepatan waktu berjalan lebih lama dari dunia luar. Waktu di tempat tersebut 100 kali lipat lebih lama. Monster-monster iblis di tempat ini hidup lama dengan kekuatan hasil perkembangan mereka sendiri. Dan juga terdapat sosok pemimpin dari lantai kedua yang masih belum menampakkan dirinya. Dalam proses pertarungannya, Jiang Han bertarung dan perlahan mencapai inti lantai kedua Demon Tower. Dan dia bertemu dengan sosok ketua atau pemimpin dari para monster iblis kera. Beberapa waktu kemudian, matahari dan bulan tidak pernah terlihat dan muncul di tempat ini. Terus-menerus bertarung dan membunuh membuat aku kehilangan sadar atas waktu. Beberapa inti Yuan Jiang Han dapatkan setelah membantai habis semua monster iblis kera. Dengan pertarungan sepanjang itu, Jiang Han tetap dapat bertarung dengan stabil. Dia dapat menyerap dan mengkonsumsi beberapa inti Yuan yang didapatkannya. Setelah 284 hari waktu di dalam Demon Tower, Jiang Han berhenti bertarung. Karena waktu itu, pembantaian yang Jiang Han lakukan akhirnya menarik perhatian pemimpin para kera. Pemimpin tersebut dan Jiang Han saat ini telah berhadapan satu sama lain. Sosok monster iblis kera dengan ukuran yang besar berada di depan Jiang Han. Sial, yang satu ini memiliki nafas alam bawaan. Dia berbeda dari monster-monster sebelumnya. Sembari tersenyum, Jiang Han memberikan perintah kepada semua monster yang dia summon. Kemudian tubuh Jiang Han perlahan diangkat dan membuat Jiang Han setara dengan tinggi dari monster di depannya. Tumpukan monster-monster tersebut berbentuk menyerupai sebuah singgasana dengan Jiang Han di atasnya. Akulah masternya di tempat ini. Mereka semua yang sebelumnya adalah prajuritmu saat ini
mereka beralih menjadi pasukanku. Setelah Jiang Han mengatakan hal itu, pemimpin monyet berteriak. Dengan sebuah tongkat di tangannya layaknya Sun Gokong, dia melesat ke arah Jiang Han untuk mulai bertarung. Lalu dia melompat tepat di atas Jiang Han dan bersiap melayangkan serangannya. Serangannya dapat menghempaskan banyak monster summon milik Jiang Han. Kekuatan yang luar biasa, benar-benar kekuatan dari alam bawaan. Tetapi, kurasa dia tampak sedikit bodoh. Kalian yang tersisa, cepat maju dan serang. Serang dia secara bersamaan. Meski serangan mereka mengenainya, akan tetapi itu tidak bertahan lama. Dengan tongkatnya, dia berhasil memukul monster summon yang menyerangnya. Beberapa juga dia tangkap dan remas hingga hancur. Kulit yang luar biasa, sangat keras ditambah dengan kekuatan miliknya. Tapi dengan tubuh sebesar itu, aku meragukan kecepatannya. Belum sempat Jiang Han menyelesaikan perkataannya, dia kemudian terkejut. Pemimpin kerah lenyap dan menghilang di depan Jiang Han. Dengan cepat dia kini berpindah dan berada tepat di atas Jiang Han. Dugaan mengenai kecepatannya ternyata salah. Dengan tubuh besar dia dapat bergerak dengan cepat. Namun serangan darinya masih dapat dengan mudah dihindari oleh Jiang Han. Itu benar-benar sebuah gerakan yang cukup hebat. Aku sangat terkesan dengan kecepatannya. Tapi sayangnya aku lebih cepat. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatanku setelah sampai di sini. Aku tidak pernah menggunakannya sekalipun, kekuatan transformasiku. Dengan pertarungan sebelumnya mengalahkan prajurit monster kera, kini semua yang aku punya mulai dari jiwa, energi vitalitas, petir dan angin semuanya sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku akan mencobanya sekarang. Mari kita lihat seberapa besar kekuatanku untuk saat ini. Dengan sebuah pedang hitam miliknya, ditambah kekuatan petir dan angin serta dilengkapi dengan mode naga miliknya, Jiang Han bersiap untuk melakukan pertarungan. Sebuah serangan disiapkan. Pedang Jiang Han saat ini terlihat dialiri oleh petir. Awalnya pemimpin kera hendak melakukan perlawanan, namun tiba-tiba dia sangat terkejut dan membatalkan niatnya untuk memberikan perlawanan. Instingnya mengatakan untuk tidak mencoba melawan kekuatan Jiang Han. Master, ujarnya di sela-sela pertarungan. Dan akhirnya serangan pedang Jiang Han yang dilapisi oleh kekuatan petir tepat mengenai pemimpin kera. Teriakan darinya menandakan dia benar-benar kesakitan dan menderita terkena petir milik Jiang Han. Hahaha. Petir itu masih menjadi pilihan terbaik untuk berurusan dengan monster. Apa kau suka dengan petir spesial dariku? Anehnya, di saat-saat kesadarannya akan menghilang, dia kembali berkata, Master. Merasa aneh dengan hal tersebut, akhirnya Jiang Han tersadar akan sesuatu. Dirinya menyadari jika panggilan Master dari pemimpin kera bukan untuk Jiang Han. Tunggu, dia tidak memanggilku. Kera ini bukanlah penguasa asli dari tempat ini. Di sisi lain, siluet seseorang terlihat merespon panggilan dari si kera. Kembali pada Jiang Han. Saat ini dia merasakan suatu tekanan yang sangat kuat dari dalam sebuah gua. Aku merasakan tekanan yang sangat kuat. Tampaknya benar-benar akan ada seseorang yang akan datang. Perlahan-lahan sosok siluet tadi berjalan mendekati Jiang Han. Sial, aku tidak bisa melihat tingkatan orang ini. Aku tidak perlu memikirkan hal yang tidak-tidak. Tapi aura ini sungguh sangat mengerikan. Ini adalah aura membunuh yang sangat kuat.
Jelas orang ini berada di tingkatan yang jauh di atasku. Cerita kemudian berganti beberapa saat setelahnya. Terlihat beberapa dinding goa dan langit-langit yang hancur, hingga batu-batu dengan ukuran besar jatuh ke permukaan tanah. Sosok yang sebelumnya berhadapan dengan Jiang Han berjalan menjauh dari tempat itu dengan sebuah pedang di tangannya. "Ini adalah akhir darimu," ujarnya dengan nada dingin. Tidak dijelaskan bagaimana pertarungan antara Jiang Han dan sosok tersebut. Akan tetapi saat ini Jiang Han terlihat dengan kondisi yang sangat parah, dengan luka tusuk di dadanya. Suara Demon Tower kemudian terdengar. "Master, aku bisa mengirimmu keluar dari lantai 2 selama Master menginginkannya." Sembari tersenyum, Jiang Han membalas, "Tidak. Mana mungkin aku meninggalkan tempat yang dapat membuatku menjadi lebih kuat. Sekarang aku semakin iri dengan kekuatannya." Secara perlahan tapi pasti, Jiang Han mulai bangkit dari tempat reruntuhan. Dia berteriak menyuruh sosok tersebut untuk berhenti dan tidak pergi dari tempat tersebut. "Apakah kau merasa pertarungan sudah kau menangkan? Apa kau sudah ingin lari dariku?" ujar Jiang Han dengan tubuh yang perlahan beregenerasi. Semua luka dari bekas pertarungan sebelumnya terlihat sembuh total. Lalu sosok tersebut berhenti dan membalikkan badannya dengan masih menggunakan aura membunuh yang sangat kuat. Kali ini Jiang Han menggunakan mode kedua transformasi naga dengan mata ketiga yang muncul di dahinya. Kemudian Jiang Han berkata, "Saat ini aku punya alasan yang kuat untuk menang dan mengalahkanmu. Sebelum aku bisa mengalahkanmu, aku tidak akan pernah menyerah." "Blood Key," teriak Jiang Han. Sosok itu kemudian tersenyum merasakan aura membunuh milik Jiang Han. Dengan kekuatan yang saat ini Jiang Han keluarkan, sosok ini mengingat kembali saat-saat dirinya masih hidup. Lalu dia berkata, "Kepercayaan, harga diri, aku suka dengan perasaan itu. Perasaan menjadi prajurit, perasaan saat berperang. Aku mengizinkanmu menjadi lawanku untuk sementara. Akan kuhancurkan tekadmu." Dengan Jiang Han yang melesat untuk menyerang, pertarungan ronde kedua dimulai. Dengan teknik dan pengetahuan yang kini terhubung ke dalam tulang dan darahku melalui pertarungan, tidak tinggal diam, sosok itu menyiapkan sebuah teknik di tangannya. Serangan tersebut mengenai Jiang Han, namun Jiang Han kali ini dapat mengatasinya. Jiang Han menggunakan otaknya untuk bertarung dengan semua pengetahuannya. Kemudian dia kembali melesat dengan tinjunya yang dilapisi oleh kekuatan. Pukulan Gatling Gun di anime One Piece terjadi. Mereka saling mengadu tinju secara terus-menerus. Akan tetapi beberapa detik kemudian, sosok itu berhasil menangkap tangan milik Jiang Han. "Trikmu itu tidak akan berguna kepadaku," ujar sosok tersebut sembari membanting Jiang Han. "Maka dari itu aku tak akan menyerah. Kemauan dan tekadku untuk menjadi lebih kuat tak akan tergoyahkan. Aku mengingat rasa sakit dari patah tulang ini, rasa sakit dari tusukan saat aku mencapai tujuanku." Jiang Han lalu berteriak, "Soul Control!" Dengan masih berada di udara dan akan dibanting, Jiang Han berusaha untuk menyerang kembali. "Kena kau, senjataku, bukan hanya dengan tangan dan kaki saja," ujar Jiang Han dengan sesuatu di tangannya. Lalu Jiang Han menancapkan benda tersebut ke bagian kepala sosok itu. Kemudian dengan segenap kemampuannya, Jiang Han mendorong benda tadi hingga benar-benar masuk ke dalam kepala sosok tersebut. Akibatnya sosok itu berteriak karena kesakitan. Hal itu membuat permukaan tanah di sekitar tempat pertarungan hancur. Meskipun di dunia
yang aku tempati saat ini tidak ada peluru dan pistol, tapi itu adalah skill bela diri yang tidak ada di dunia ini. Inilah kemampuan bela diri dari duniaku. Dengan begitu pertarungan berakhir dengan kemenangan Jiang Han. Oke, cerita kemudian berganti di luar kota Piaksui. Tepatnya 2 hari setelah Jiang Han keluar dari Demon Locking Tower. Di sini Xiang Er mengantar kepergian Jiang Han. Berhati-hatilah tuan, apakah benar tidak apa-apa pergi tanpa Xiang Er? Karena Xiang Er sangat mengkhawatirkan tuan kali ini. Lalu seseorang menarik baju Jiang Han. Ada aku di sampingnya, jadi jangan mengkhawatirkannya terlalu berlebihan, ujar Daxia. Dan kekhawatiran Xiang Er yang sebenarnya itu adalah karena ada Daxia yang ikut bersama Jiang Han. Kemudian Jiang Han melepas tangan Daxia dari pakaiannya. Dia berkata, "Aku tidak akan mengganggu dan merepotkan yang mulia Daxia di perjalanan kali ini. Di dalam gelang ini aku membawa pasukan elit milikku." Itu adalah pasukan yang nantinya akan Jiang Han summon, beberapa monster-monster iblis yang kuat dan sudah dikalahkan oleh Jiang Han. Sekarang ayo kita segera pergi. Target dan tujuan kita adalah ibu kota kekaisaran. Cerita berganti di dalam ruangan lantai kedua Demon Locking Tower. Terlihat sosok penguasa lantai 2 yang belum dijelaskan nama dan asal usulnya sedang membaca tumpukan buku. Dia merasakan Jiang Han yang sekarang telah menjadi masternya. Akan ada sebuah pertarungan hebat yang akan menanti master. Dan aku juga harus lembut dengan peliharaan tuan yang bodoh dan lemah ini. Tanpa diduga, si beruang dimasukkan ke dalam Demon Locking Tower lantai kedua oleh Jiang Han. Oke, terima kasih yang telah menonton. Tunggu kelanjutan videonya dan see you.